kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tugas pengantar ilmu hukum dengan judul Tujuan Hukum. Check it out. Pengertian tujuan hukum dan tujuan hukum secara umum. Tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam masyarakat. Hukum bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat, dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat. Tujuan hukum secara umum, tujuan hukum yang paling utama adalah untuk mendapatkan keadilan. Hukum juga bertujuan untuk menegakkan ketertiban. Ketertiban adalah syarat pokok bagi adanya masyarakat manusia yang teratur. Tujuan hukum menurut ahli. Menurut Gustav Radbruch ada 3, yaitu yang pertama, keadilan. Sudah cukup apabila kasus-kasus yang sama diperlakukan yang sama. Tujuan hukum satu-satunya adalah yaitu menegakkan keadilan. Keadilan harus mempunyai posisi yang pertama dan yang paling utama. Kedua, kemanfaatan. Hukum harus ditunjukkan untuk sesuatu yang berfaedah atau bermanfaat. Tujuan hukum adalah menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi sejumlah orang atau lebih. Kepastian. Kepastian adalah tuntutan utama terhadap hukum. Hukum dituntut untuk memiliki kepastian dengan maksud bahwa hukum tidak boleh berubah-ubah. Sebuah undang-undang yang telah diberlakukan akan mengikat bagi setiap orang. Baik, saya lanjutkan. Menurut Aristoteles, tujuan hukum adalah untuk mencapai kehidupan yang baik. Beliau mendefinisikan equity sebagai koreksi terhadap hukum apabila hukum itu kurang tepat, karena bersifat umum. Aristoteles melihat realita bahwa manusia secara alamiah memang makhluk sosial, sehingga berapapun kecilnya suatu satuan kehidupan bermasyarakat, tetap saja manusia hidup secara berkelompok. Selanjutnya, fungsi hukum. Fungsi hukum ada 4, meliputi 1. Fungsi fasilitas. Hukum memfasilitasi antara pihak-pihak, Kedua, fungsi represi. Fungsi digunakan sebagai alat elit penguasa untuk mencapai tujuannya. Ketiga, fungsi ideologis. Fungsi ini termasuk menjamin pencapaian legitimasi, hegemoni, dominasi, kebebasan, kemerdekaan, keadilan, dan lain-lain. Terakhir, fungsi reflektif. Dalam hal ini, hukum merefleksi keinginan bersama dalam masyarakat, sehingga mestinya hukum bersifat netral. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ali. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber hukum dan peranan hukum. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan yang bersifat memaksa, yaitu aturan-aturan yang apabila dilanggar mengakibat adanya sanksi yang tegas dan nyata. Sumber hukum juga meliputi undang-undang, jurisprudensi, traktat, dan kebiasaan. Yang pertama, undang-undang. Peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, diadakan dan dibuat, serta dipelihara oleh penguasa negara. Yang kedua, jurisprudensi, yaitu keputusan hakim yang terdahulu yang diikuti oleh hakim dan dijadikan dasar keputusan hakim lain mengenai kasus yang sama. Yang ketiga, traktat.
perjanjian yang diadakan antara dua negara atau lebih. Bila terakat diadakan hanya oleh dua negara, maka perjanjian itu disebut bilateral. Sedangkan kalau diadakan oleh banyak negara, maka perjanjian itu akan disebut multilateral. Yang keempat, kebiasaan. Semua peraturan-peraturan yang walaupun tidak ditetapkan oleh pemerintah, tapi di hati seluruh rakyat mereka meyakini bahwa peraturan tersebut sebagai hukum. Selanjutnya, peranan hukum. Peranan hukum berdasarkan referensi yang sama, hukum memiliki peranan yang sangat besar dalam kehidupan bermasyarakat. Peranan tersebut dapat dilihat dari bagaimana ketertiban dan keamanan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Menurut J.F. Glastra van Loon, seorang politikus dari Belanda dari Partai Demokrat 66, dalam menjalankan perannya, hukum memiliki peran yang sangat penting. Yang pertama, berperan untuk menyelesaikan pertikaian. Yang kedua, untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan. Dan yang ketiga, berperan untuk mewujudkan keadilan bagi kepentingan sosial. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan membacakan tentang faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum dan moral sebagai landasan tujuan hukum. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum seseorang antara lain pendidikan. Tingkat pendidikan yang tinggi dapat meningkatkan kesadaran hukum seseorang. Pendidikan memberikan pengetahuan tentang hak dan kewajiban serta konsekuensi dari tindakan hukum. Lingkungan sosial, orang yang hidup dalam lingkungan yang dihargai dan mempraktikkan aturan hukum cenderung memiliki tingkat kesadaran hukum yang lebih tinggi. Media massa memiliki peran penting dalam membentuk kesadaran hukum. Media massa hukum meliputi hukum media cetak, hukum media penyiaran, film, hukum siber, dan hukum pers. Pengalaman pribadi dengan tindakan hukum seperti kontrak pengadilan atau perlindungan hukum dapat mempengaruhi hukum seseorang. Sanksi hukum, tingkat pengetahuan hukum dan efektivitas sanksi hukum juga mempengaruhi kesadaran hukum. Peran pemerintahan, keberadaan institusi hukum yang kuat, dan perintah yang berkomitmen untuk menerapkan hukum dengan adil dan transparan akan mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat. Yang kedua, moral sebagai landasan tujuan hukum. Dalam banyak literatur dikemukakan bahwa tujuan hukum atau cita hukum tidak lain daripada keadilan estatus jus a justitian quam jus. Menurut Oppianus, justitian est perpetua et constant voluntas jensum juicu tribundi, yang kalau terjemahkan secara bebas, keadilan adalah suatu keinginan yang terus-menerus dan tetap untuk memberikan kepada orang apa yang menjadi haknya. Jenis-jenis hukum terdiri dari dua, yaitu hukum publik dan hukum privat. Hukum publik, peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan antara warga negara dengan negara yang mencakup kepentingan umum. Hukum publik, hukum yang mengatur masyarakat. Hukum privat merupakan hubungan sesama manusia atau orang dengan orang yang lainnya dengan menitikberatkan kepentingan perorangan. Hukum privat ialah hukum perdata, rangkaian peraturan atau hukum yang mengatur satu orang dengan orang yang lainnya. Unsur-unsur hukum terdiri dari beberapa, yaitu 1. Pergaulan yang mengatur masyarakat. 2. Peraturan diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib. 3. Peraturan ini bersifat memaksa. 4. Sanksi terhadap pelanggaran hukum tersebut adalah tegas. Halo, saya Guntur Romadona. Di sini saya akan menjelaskan
Hukum mengandung 3 nilai azas. Yang pertama, azas kepastian hukum. Azas ini meninjau dari sudut yuridis. Yang kedua, azas keadilan hukum. Azas ini meninjau dari sudut filosofis, di mana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan. Yang ketiga, azas kemanfaatan hukum. Selanjutnya, hubungan hukum dengan sanksi. Setiap orang memiliki kekuatan, dapat berkuasa, sehingga ada kecenderungan orang untuk menyamakan kekuasaan dengan kekuatan. Kekuasaan yang bersumber pada wewenang formal, yang memberikan wewenang dan kekuasaan kepada seseorang atau pihak dalam suatu bidang tertentu. Kekuasaan dapat dikatakan bersumber pada hukum, yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur pemberian wewenang. Hukum yang paling tinggi atau paling superior adalah hukum alam yang dipandang sejak zaman purbakala. Penganut hukum alam memandang hukum dan moral sebagai pencerminan dan pengaturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia dan perhubungan sesama manusia. Pemahaman hukum alam dengan apa yang dimaksud dengan sebagai hukum adalah yang pertama, hukum itu tidak dapat dibuat oleh manusia ataupun negara, tetapi ditetapkan oleh alam. Yang kedua, hukum itu bersifat universal. Yang ketiga, hukum berlaku abadi. Yang keempat, hukum tidak dapat dipisahkan dari moral. Sekian dari saya. Terima kasih. Metode pendekatan mempelajari hukum. Yang pertama, metode idealis. Bertitik tolak dari pandangan bahwa hukum sebagai perwujudan dari nilai-nilai tertentu dalam masyarakat. Yang kedua, metode normatif analisis, yaitu metode yang melihat hukum sebagai aturan yang abstrak. Metode ini melihat hukum sebagai lembaga otonom dan dapat dibicarakan sebagai subjektif tersendiri, terlepas dari hal-hal lain yang berkaitan dengan peraturan-peraturan. Yang ketiga, metode sosiologis, yaitu metode yang bertitik tolak dari pandangan bahwa hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat. Yang keempat, metode historis, yaitu metode yang mempelajari hukum dengan melihat sejarah hukumnya. Yang kelima, metode sistematis, yaitu metode yang melihat hukum sebagai suatu sistem. Yang keenam, metode komparatif, yaitu metode yang mempelajari hukum dengan membandingkan tata hukum dalam berbagai sistem hukum dan perbandingan hukum di berbagai negara. Hukum sebagai senjata dalam konflik sosial. Yang pertama, hukum adalah kekuasaan atau law is power. Ini karena barang siapa menguasai hukum berarti mengendalikan sumber daya hukum yang mengandung sejumlah kekuasaan, antara lain pengendalian atas alat-alat kekerasan fisik langsung, yaitu kekuasaan perang dan polisi. Yang kedua, pada saat pembuatan undang-undang, semua pihak berupaya untuk menarik hukum, berpihak kepadanya agar dapat dijadikan sebagai senjata dalam hal terjadinya konflik sosial. Yang ketiga, dalam pandangan teori ini, hukum merupakan alat untuk memperoleh kemenangan dalam konflik yang terjadi dalam masyarakat. Hukum dan norma. Norma hukum. Hukum menitik beratkan pada peraturan aspek manusia sebagai makhluk sosial dan aspek lahiriah manusia. Lihat dari segi tujuannya, hukum diadakan dalam rangka mempertahankan bentuk kehidupan bermasyarakat sebagai modus survival. Norma agama. Norma agama bersangkut paut dengan aspek manusia sebagai individu dan aspek batiniah manusia. Norma ini mengatur hubungan individu manusia sebagai suatu ciptaan dengan sang Khalik sebagai pencipta. Norma kesusilaan. Norma kesusilaan hadir sebagai petunjuk bagi individu. Norma kesusilaan menghendaki manusia berbudi luhur dan berbuat kebajikan. Secara jelas, norma kesusilaan dapat dibedakan dari hukum, yang mana hukum tidak pernah menuntut orang untuk berbuat kebaikan dan kedermawanan. Norma kesopanan.
pelanggar terhadap etika tingkah laku akan mendapat reaksi dari komunitasnya, seperti celaan, cemoohan, pengucilan, bahkan pemboikotan. Hukum melarang adanya sanksi yang berupa hukuman fisik kepada pelanggar etika tingkah laku. Kebiasaan. Kebiasaan merupakan tindakan yang selalu dilakukan dan dipelihara oleh kelompok orang. Tindakan itu dapat berupa ritual, peristiwa penting, maupun norma pergaulan. Sebuah studi masyarakat Indian Helene yang dilakukan oleh Lewin dan Hubel akhirnya membedakan antara kebiasaan dan hukum kebiasaan. Di dalam studi tersebut dikatakan bahwa dalam setiap masyarakat terdapat 3 unsur. Yang pertama kelompok, kedua keinginan yang berbeda di dalam kelompok itu, ketiga gugatan-gugatan yang dilakukan oleh anggota-anggota kelompok terhadap anggota kelompok lainnya dan terhadap kelompok itu sendiri. Lewin dan Hubel melihat ada 2 faktor utama dalam dinamika hukum. Yang pertama, perkembangan yang tidak disadari. Yang kedua, tuntutan individual yang dilakukan secara sadar. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.